Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Kompol PJUK Kecamatan Lawang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat salam semoga telah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang-terang. Langsung saja di sini saya akan membacakan susunan acara dalam kegiatan pagi hari ini, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya, yang keempat yakni penyampaian materi dari Bapak Yunus Albiati SPD, dan yang terakhir yakni sesi tanya jawab. Sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu semoga kegiatan atau program yang telah direncanakan dalam kegiatan hari ini dapat berjalan dan bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hadirin dimohon untuk berdiri untuk menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Acara yakni untuk pemateri dari Bapak Yunus Albiati akan menyampaikan tentang programnya yakni SKA yang artinya senam kreasi anak. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kali ini saya merancang pembelajaran kokurikuler berbasis proyek dengan komunitas belajar. Kemudian dengan latar belakang sebagai upaya meningkatkan kebugaran fisik dan kreativitas peserta didik untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna serta menyenangkan, maka kami beringinan untuk membuat
sebuah program pendidikan kokurikuler, aktivitas kebugaran yang berbasis proyek. Program ini di mana siswa akan membuat senam yang dimana musiknya serta gerakannya dicari dan dipilih oleh siswa itu sendiri. Baik fase A, B, dan C. Dengan adanya program ini diharapkan bisa mendorong partisipasi aktif dan tanggung jawab peserta didik atas kegiatan yang mereka inginkan. Dan ini merupakan salah satu bentuk keberpihakan kita kepada peserta didik sebagai upaya mengakomodir baik voice, choice, dan ownership, di mana mereka berpendapat dan memiliki pilihan, kemudian kepemilikan dari produk tersebut. Produk utama peserta didik pada masing-masing kelas mampu menciptakan secara mandiri aktivitas kebugaran jasmani dalam bentuk senam irama yang nantinya akan mereka pakai bersama dengan siswa yang lain pada waktu kegiatan senam pagi. Lanjut. Tujuan program siswa aktif berpartisipasi dan menunjukkan peningkatan dalam kebugaran fisik serta keterampilan sosial. Indikator ketercapaian peserta didik mampu membuat hasil karya aktivitas kebugaran mereka sendiri dan mampu menjadi pembelajar mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab atas pilihannya mereka sendiri dan mengimplementasikan berkelanjutan sebuah program keterampilan positif. Kemudian untuk subjeknya ini untuk semua kelas, mulai kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian keterhubungan dengan mapel ada IPA, matematika, bahasa Indonesia, dan seni budaya. Lokasi di SD dan 4 atau kalau di tempat Bapak Ibu masing-masing bisa dilaksanakan juga. Untuk struktur program dan mitra dalam TOEFL, penasehat, kepala sekolah, penasehat, penanggung jawab, guru PJK, kemudian peran aktif semua guru, tenaga kependidikan, dan semua siswa. Untuk lini masa, persiapan program dilakukan minggu ke-1 bulan November untuk menanggung jawab guru PJOK, guru kelas, tenaga administrasi, dan penjaga. Berikutnya pelaksanaan awal di minggu kedua, penanggung jawab guru PJOK, guru kelas, tenaga administrasi, dan penjaga. Minggu ketiga ada monitoring pelaksanaan program, penanggung jawabnya langsung kepala sekolah, guru PJOK, guru kelas, tenaga administrasi, dan penjaga. Yang minggu keempat evaluasi dan umpan balik, penanggung jawab guru PJOK, guru kelas, tenaga administrasi, penjaga, dan semua siswa. Lanjut. Untuk kapasitas yang dimiliki, yang pertama sumber daya manusia, kepala sekolah yang berpengalaman, kemudian ada guru-guru yang kompeten, proaktif dalam mendukung setiap kegiatan. Kemudian berikutnya peran serta peserta didik sebagai inisiator dan pelaksana. Berikutnya keterlibatan KBS dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Untuk aset fisik ada lapangan, halaman sekolah, sound system, laptop, HP, dan wifi. Evaluasi dan refleksi ini dilakukan pada minggu keempat
Sumber data yang digunakan adalah hasil catatan hasil evaluasi, kuesioner dan wawancara, video rekaman, foto, dan rubrik penilaian. Teknik yang digunakan diskusi, musyawarah, saling memberikan umpan balik, serta penguatan. Bentuk Deskripsi. Yang pertama itu kurang pelayan. Kita menggunakan refleksi cycle ya. Berkelanjutan mulai deskripsi, feeling, evaluasi, konklusi dan action. Potensi, tantangan, dan solusi. Potensi tantangan, manajemen waktu yang cukup padat, kurangnya motivasi belajar pada peserta didik. Ini biasanya pada waktu melakukan kegiatan senam di pagi hari itu, anak-anak ini jarang melakukan dengan sepenuh hati. Mereka lebih saenake dhewe, istilahnya seperti itu, karena mungkin kurang tertarik atau bagaimana. Makanya kita mengajukan program ini agar mereka bisa lebih menyukai dengan apa yang mereka inginkan. Musim pancaroba ini termasuk potensi tantangan juga. Kemudian menurunnya imun tubuh, sulit beradaptasi. Untuk solusi, memaksimalkan waktu luang, terus melakukan koordinasi bersama-sama, memberikan motivasi, menjaga pola makan, istirahat yang cukup, dan advokasi. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk kegiatan ini kan kita lakukan berkolaborasi dengan guru kelas. Pasti di sana juga ada tantangan dan hambatan-hambatan permasalahan. Kemungkinan yang lebih kesulitan banyak di kelas di fase A biasanya. Kelas 1-2 ini biasanya kesulitan dalam gerak. Jadi paling tidak bisa kita bahas di sini. Untuk kelas fase A ini biasanya paling enak menggunakan gerakan yang sederhana, misalnya bisa menirukan gerak binatang dan menggunakan lagu anak-anak, ya lagu-lagu yang utama itu. Kemudian coba saya sekalian ingin bertanya juga, menurut Bapak Ibu, kesulitan yang akan dihadapi apabila kita melakukan ini di sekolah, ini biasanya yang paling banyak mungkin antara keterkaitan dengan mapel dan tadi fase A tadi. Bapak monggo yang ingin menyampaikan kesulitan barangkali dan solusi. Mungkin pada Bapak Ibu bisa menambahi. Terima kasih. Sebenarnya yang mau saya tanyakan bukan masalah gerakan atau apa. Untuk siswa SD ini begini. Biar senam itu kan biasanya biar bersemangat anak gerakan.
yang mau saya tanyakan itu adalah ketika kita musiknya menggunakan mohon maaf yang musik energi tapi kayak apa ya, yang musik-musik lagi viral kayak Barbarong Carnaval itu apakah boleh untuk di masa-masa anak SD? Terima kasih, karena saya sudah coba itu sekali, bukannya malah ikut gerakan, malah joget. Ya. Terima kasih. Iya. Salam Barbarong. Ya. Bisa berikan aplaus kepada Bapak Ibu. Silakan Bapak Yunus bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ibu. Ya, memang itu di zaman ini memang lagi viral ya. Jadi anak-anak memang lebih suka. Kadang kalau memang menggunakan lagu itu, kalau bisa kita beri arahan memang gerakan lagunya boleh itu, tetapi gerakan tetap mengikuti mengacu pada gerakan senam tersebut. Begitu. Dan untuk tadi musik ya, yang pertama tadi musik dan gerakan, seumpama mereka menggunakan musik yang lebih slow istilahnya ya, tetapi gerakannya energik, ya memang harus menyesuaikan. Paling tidak itu nanti dibantu sama guru kelas masing-masing, didampingi. Jadi mereka bisa mengarahkan sesuai dengan pilihannya. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Monggo berikutnya. Mohon langsung Bu Indah. Terima kasih Pak Man. Mungkin saya sedikit akan sama mengutarakan apa yang saya rasakan sendiri di sekolah. Gini Pak, sama yang dengan bilang tadi, ketika di fase A, kelas 1, kelas 2 itu tidak bisa diberi beat yang cepat. Jadi di saya itu lebih memakai seperti lagu yang memang harusnya ada di usianya mereka. Jadi pakai lagu Lihat ke Buku atau Burung Kutilang. Jadi kita ajak mereka untuk hafalan dulu. Jadi kalau di saya itu 1 hari sebelumnya saya WA di grup orang tua. Setelah itu saya bilangkan anak harus besok harus hafal. Saya tidak bilang kalau mereka senam pakai itu, tidak. Saya hanya bilang Bapak Ibu minta tolong anak-anak untuk diajak menyanyi lagu ini. Jadi besoknya ketika saya sebelum masuk ke lapangan, saya ajak untuk nyanyi bersama dulu. Jadi saya ajak bersama dulu sebelum saya kasih musik. Jadi biar tahu anaknya hafal atau tidak. Setelah itu baru ke lapangan pakai musik. Nah, baru saat itu saya ajarkan pelan-pelan. Jadi dibilang ya akhirnya masuk di pembelajaran karena ada belajarnya gitu untuk senam ini adalah senam irama gitu. Bantu Pak. Ya, terima kasih untuk Bu Indah. Pertanyaan selanjutnya monggo Bapak Baru Rahman. Terima kasih Bapak Rahman dan Bapak Yunus. Mohon maaf dengan saya. Misal ini Pak Yunus, kan ini materinya senam. Kalau misalkan sekolah itu memanggil instruktur senam itu gimana Pak Yunus? Apa gimana kira-kira? Masuk apa enggak ini di proyek ini? Jadi instruktur senam dengan materi yang baru, kemudian nanti kita lakukan di setiap pelajaran atau di setiap gerakan senam pagi. Ya no. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu. Kalau memanggil instruktur itu boleh, kan memang sudah ada. Kalau ini kan sebagai tindak lanjut dari senam pagi yang kita laksanakan biasanya dan kebiasaan. Nah, dari situ saya tujuannya kami mengangkat program ini adalah tindak lanjut dari itu tadi, senam pagi tadi. Dan
iya. Masuk kokurikuler. Jadi bisa termasuk pengayaan tambahan bagi peserta didik mereka membuat senam itu sendiri sesuai dengan apa yang mereka sukai, pilihan mereka, dan akhirnya memiliki rasa ini senang enaku buatanku gitu. Nah, jadi mungkin ke depannya, jadi saat mereka melakukan bisa direkam, dibuat video dan di-upload di sosial media. Mereka punya produk aslinya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Irul. Ya, sekedar tambahan saja dari saya. Mungkin Pak Yunus ini di sekolah saya ini tentang senam ya. Di sekolah saya ini kalau memang musik-musik lama, musik-musik SKJ ini kurang bersemangat. Nanti kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Lek usume DJ ya lagu DJ, tapi tidak melupakan tentang pendidikan. Kalau di saya bagi mungkin di kelas 4 saya bilang kepada wali kelasnya, untuk kelas 4 saya beri tanggung jawab untuk senam SKJ apa? 1. Untuk kelas 5 nanti senam pelajar Pancasila. Dan untuk yang kelas 6 nanti akhir-akhiran ini pakai lagu DJ. Tetap yang latih adalah guru olahraganya. Kita sebagai guru olahraga harus belajar di rumah dulu, di depan kaca. Oh, gerakan sing pas ini. Oh, pengen itu sih gampang. Jadi dari fase A sampai fase C bisa mengikuti anak-anak gitu. Disesuaikan sebenarnya begitu. Kemudian kita bisa memilih berapa anak. Intinya yang cerdas dan bisa memahami gerakan itu kita video, benar kata Pak Yunus tadi, kita nge-share ke semua kelas. Gak perlu kita cari peserta yang banyak, 4 aja sebagai instruktur di senam. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Ya, mungkin di akhir acara ini tadi sudah banyak yang menyangka tentang programnya Bapak Yunus tentang senam. Semoga apa yang diprogramkan oleh Bapak pemateri bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, dan kita sebagai guru olahraga bisa menyampaikan dan mempraktekkan kepada peserta didik kita di masing-masing lembaga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.